صلوا على النبي محمد. Iya, tapi ini aja, jangan saya enggak. Kalau saya sih nggak apa-apa. Oh iya, tapi enak saya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya ahli hikmah, yang mudah-mudahan semuanya ahli Quran, mudah-mudahan semuanya ahli sholawat. Juga yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, alhamdulillah saya dan juga atas nama keluarga besar Padepokan Anti Galau pertama kalinya Bu, perdana melakukan pengijazahan massal ilmu hikmah program guru. Nah, program guru itu. Jadi kenapa ada program mujiz? Mujiz itu guru Bu. Jadi nanti ada program mujiz, ada program mujizul mujiz, ada program mujizul mujiz. Nah, jadi nanti ada beberapa runtutannya Bu. Jadi keilmuan itu Bu, keilmuan itu semuanya ada tata cara, tidak krayak itu Pak. Jadi tidak krayak.
Sebelumnya mungkin saya mohon maaf bila mana di sini banyak senior-senior dan juga banyak kiai-kiai pada ngumpet nih kiai-kiai ya. Saya nggak bisa tahu nih satu dua orangnya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengijazahkan ini sebagaimana saya yang diijazah oleh guru saya Ashabus Sa'adah Allahumma yarham Ki Haji Ishaq Al-Hafiz. Jadi beliau adalah guru saya Bu, ketika saya menurunkan ini, dan saya benar-benar bersanad dan tidak asalan. Kenapa? Karena keilmuan, kalau kita pengen pinter ya belajar, kalau kita pengen bisa ya belajar. Jadi ilmu laduni itu bagi kita yang turue masih ngeces sih Bu. Jadi jangan berharap ilmu laduni para wali, para kiai. Jadi kalau kita pengen pinter ya belajar. Jadi kita jangan banyak ngayal tiba-tiba sakti, kita ngayal tiba-tiba bisa hafal Quran, kita ngayal tiba-tiba pengen sukses. Tidak ada ceritanya ya. Beda kalau para nabi, para kiai, para ulama. Aduh, kita mah Pak, yang tidurnya masih ngorok itu adalah bukan ilmu kanuragan. Ilmu hikmah itu adalah bukan ilmu kekuatan hikmah, bukan ilmu debus. Akan tetapi ilmu hikmah yang diberikan Allah kepada hambanya adalah ilmu yang sangat luas sekali. Ilmu pengetahuan tentang bagaimana kita memahami Al-Quran dan isinya, tentunya kita harus mengamalkan. Ilmu pengetahuan bagaimana kita bisa mengamalkan hadis, dan juga kita bagaimana melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Kalau ilmu hikmah sebatas kita mengejar pengen sakti, ya yang didapat kita sakti saja. Kalau ilmu hikmah itu tertuju pada kekuatan kekebalan, ya yang didapat itu saja. Karena ilmu hikmah adalah luas, bukan kesaktian saja. Karena yang kita tuju adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika orang ahli Quran, orang hafal Quran, orang ahli tafsir, itu sama saja orang ahli hikmah. Ketika orang ahli kebajikan, itu sama juga adalah orang ahli hikmah. Begitupun ketika orang-orang praktisi yang mengamalkan ilmunya di jalan Allah, sama adalah orang-orang ahli hikmah. Jadi dari semua itu, dari mulai pengetahuan tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang apa, saya mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang ahli hikmah adalah orang-orang ahli doa. Kenapa? Karena ketika orang doanya sudah landep, apapun yang diminta pasti dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana proses agar doanya landep nih? Ya, doanya dijabah, doanya makbul, sabdo tadi kan ada proses, tidak ujug-ujug, tidak ujug-ujug, bim salabim jeduk brakadabra, tidak. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya ilmu hikmah adalah bagaimana doa kita benar-benar dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dikabul, ya Allah saya minta kekebalan, dikasih. Ya Allah saya minta rezeki, dikasih. Ya Allah saya minta istrinya 5, dikasih. Kan kekuatan doa. Dari mana kekuatan itu? Harus belajar dari bawah. Kita harus rajin riadohnya, kita harus rajin sholatnya, kita harus jangan takabur. Jadi banyak pengertian. Jadi kalau ada orang mengatakan ilmu hikmah identik dengan kekebalan, salah. Kenapa? Yang nanti yang didapat kekebalan saja. Ya. Jadi kita harus cerdas mengamalkan ilmu, harus cerdas, otaknya cerdas. Jangan ngayal pengen sakti, kan nggak bisa. Pengen ngayal pengen kaya, tidak ada perjuangan, tidak bisa. Kita harus cerdas. Bagaimana satu keilmuan bisa untuk semuanya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ilmu. Mengisi air, cara ngasih doa di air, cara kita pemagaran gaib, cara kita mendeteksi santet, cara kita menyabut ilmu, cara kita pengen
nembus ke dimensi lain, ada semua tata caranya. Jadi tidak ujung-ujung. Nah, jadi ada tata caranya semua, tata caranya. Ada tata cara bikin jimat, ada tata cara, pokoknya tata cara semua. Dan juga ketika kita pengen ahli tafsir, semua sama, ada tata caranya. Ngaji dulu dari alhamdulillah segala puji, semua ada tata caranya, ada proses. Jadi begitu. Jadi sekali lagi yang saya ijazahkan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga khairun nas anfa'uhum linnas, minimal untuk keluarga kita, untuk orang-orang terdekat kita, dan untuk semua orang-orang yang disayangi dan sekeliling kita. Jadi dalam ilmu bapak dan ibu berarti itu semua hatinya digerakkan sama Allah. Kita tidak punya kabul doa, tidak, yang mengkabulkan kan Allah. Orang datang hanya minta tolong, kita bantu hanya untuk berdoa, mendoakan. Urusan dikabul atau tidak ya kan urusan Allah. Yang penting asal yang datangnya ikhlas, yang diminta itu juga ikhlas, insya Allah mudah-mudahan doanya dikabul. Jadi jangan kita ragu ketika kita pengen air, kita aja ragu, waduh yo sehat itu ya, enggak santainya, wah ya bubar sih. Jangan, yakin aja, karena menanamkan keyakinan itu pelan-pelan, step by step. Jadi kalau sudah yakin nih, yakin, Bismillahirrahmanirrahim, itu bisa terbang, terbangnya numpak kapal, numpak sepur. Nah, jadi yang penting yakin dulu dalam hati kita. Nanam yakin itu susah. Sekarang kita ngisi kekebalan anti bacok. Ya sudah diisi, kita bikin air sampai melet sampai capek. Tapi dalam hati, waduh, nanti dikadek mempan gak ya? Nanti dihajar bata mempan gak ya? Wah ya bubar kayak gitu. Jangan, yakin. Ketika orang datang, udah sini, apa? Ini saya lagi sakit, insya Allah saya bantu doa. Mudah-mudahan Allah dikabul. Kasih. Ya. Jadi jangan ragu dulu kitanya nih, jangan. Karena benar ngasah keyakinan itu lama sekali. Jadi susah untuk ngetes keyakinan nih, ngetes. Oke, nanti ada tata caranya. Ini udah masuk belum nih? Ini kekuatannya masuk belum nih? Begitu. Ini murni adalah kekuatan, semuanya kekuatan doa, meminta kepada Allah, semua keilmuannya bisa langsung ditajrim, bisa langsung dites. Dan nanti kalau yang berhubungan dengan kekebalan begitu, contoh kan sekarang dakwah itu dengan cara apa saja. Yang namanya dakwah yang paling bagus, yang paling mengena adalah orang-orang hikmah di bidang spiritual. Contoh, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ceramah dari lapangan ke lapangan, dari panggung ke panggung, sampai muntruk ya, hadir saudara-saudara, kita sholat. Coba selapangan itu yang ngikutin ucapan kita berapa orang? Bisa dihitung. Datang di rumahnya biasa aja, suruh jangan ngomongin tangga, nyampe rumahnya biasa aja ngomongin. Paling dari 100 orang contoh, atau 1000 orang yang datang, paling berapa orang yang mengena terus mengikuti apa yang kiai itu sampaikan. Tapi orang-orang spiritual datang di rumah, orang datang ke rumahnya sampai itu tidak undang. Tapi kalau sampai ceramah di luar, sampai yang diundang, di amplopi diundang ya. Jadi orangnya mau ngerti mau tidak terserah, yang penting datang ceramah, pulang dapat amplop. Tapi kalau orang spiritual beda, orang yang datang ke kita. Kalau orang yang datang ke kita berarti orang itu ada tujuan dan ada maksud yang lain. Entah itu istrinya selingkuh, entah itu suaminya kawin deui, entah itu ditolak pacar. Kan orang-orang galau semua isinya. Kalau orang lagi galau, Bu, dimarahin juga pasti ngikut. Contoh preman nih, preman. Ibu lewat atau bapak lewat di jalan, lagi pada mabuk di jalan, ngumpul. Terus berhenti, woi, kamu ini mabuk, ini haram, mabuk ini nggak boleh. Kira-kira dikebukin tidak, Bu? Ya, Bu. Paling yang mabuknya melotot, sahanya nih ya, sapa ira, nah, paling dikebukin. Nah, coba kalau premannya yang datang ke bapak, ke ibu, ke rumah, bertato, mabuk, gelayar-gelayar. Saya kesini mau minta tolong. Mau minta tolong apa kamu?
pacar saya direbut orang. Oh gampang. Gampang gimana? Duduk dulu kamu. Digetak juga dia diam aja bos. Iya. Kamu itu tatoan. Iya. Saya mau bantu kamu. Tato kamu nanti dihapus. Kalau nggak saya kepret kamu. Iya. Paling itu aja dia. Iya. Karena dia lagi butuh. Nah, nih saya akan kasih ilmu kamu. Ilmu apa lagi? Saya pengen biar dibacok kamu empat. Biar nanti di pasar saya pengen nguasain. Itu gampang. Terus kamu sholat. Oh iya, nanti saya sholat. Terus apa lagi? Kamu yang benar. Nggak apa-apa. Kita ketika nyuruh sholat ada iming-imingnya dulu, nggak apa-apa. Yang penting dia mau sholat dulu aja. Mau dia dimarahin, dikepretin aja pasti diam aja, Bu. Nah, minimal dia kan satu ngikutin tiap hari, datang lagi. Nanti akan banyak orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah dakwahnya orang-orang hikmah di bidang spiritual. Sangat mengena sekali. Jadi kita harus benar-benar menanamkan bagaimana tauhid di orang-orang yang datang. Dan kita juga semua orang ahli hikmah, ahli spiritual punya kode etik. Sama kayak dokter. Dokter, Bu, punya kode etik. Saya dulu sempat saya bingung. Waktu saya rumah masih di bawah, belum pindah ke Padepokan. Waktu itu banyak sekali orang yang sakitnya parah. Itu ternyata saya deteksi itu sakitnya semua medis. Akan tetapi ketika saya tanya, Pak, kenapa tidak ke rumah sakit? Ini medis. Kata dokternya tidak ada penyakitnya. Ini bukan penyakit medis. Saya bingung. Hampir semua rata-rata medis. Dan kata rumah sakit ditolak, itu bukan medis. Saya bingung. Kebetulan ada dokter, salah satu dokter yang dokter itu menerima pencalonan dokter-dokter di rumah sakit. Saya tarik dokter. Pak dokter, saya mau bicara empat mata. Bicara empat mata? Ya, boleh. Saya bingung. Bingung kenapa? Setiap orang datang ke sini, itu ngomongnya kata dokter itu nggak ada penyakitnya, padahal orang lagi lemes tinggal modal ya baik, ya ada melet-melet. Gimana ini ceritanya? Kenapa ini medisnya nggak ada? Sedangkan di rumah sakit itu alatnya komplit. Kita ngambil darah sedikit aja, jeret, ratusan penyakit nongol ngabeku. Wah, penyakit encok, penyakit lara boyok, penyakit apa manengku. Nah, nongol semua. Dokter itu ada S1, S2, bahkan S3. Kenapa ini medis? Nah, ternyata dokter juga kalau kita menyebutkan penyakit pasien itu tidak boleh kecuali dalam persidangan. Jadi seperti itu. Kan tetapi ya makanya tadi doa. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Kita juga tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Kita harus tanamkan ke orang-orang yang ketika meminta tolong kepada kita adalah akidah dan tauhid. Ketika orang ngomong, wah ini santet, bilang saja, tidak ada. Walaupun kita tahu itu santet, jangan sekali-kali kita menyebut diagnosa. Diagnosa tahu Bu, penyakit pasien. Yang penting bapak-bapak dan ibu-ibu tugasnya meminta doa kepada Allah agar sehat. Ya, jadi tanamkan aja mudah Bu, penyakit ini semua datang dari Allah. Ya, dan juga yang menyembuhkan Allah. Insya Allah semakin kita sabar, semakin kita tawakal, sehat insya Allah. Jadi apapun kita harus punya kode etik. Jangan ember nih, ember, cangkemnya gitu, cocok lagi Bu ember. Jangan jadi praktisi, jangan. Kalau ember tuh begini, datang batuk, wah santet ini santet. Ini rumahnya madepnya kiblat ini, catnya warnanya hitam. Orangnya kumisnya tebal ini, dukunya bahaya Bu. Kalau orangnya yang tetangganya nggak terima, aduh ribut maning baik. Jadi jangan, walaupun kita tahu nih deteksi, jangan. Please, urusan saya. Yang penting saya minta doa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Begitu. Nah kalau orang minta, saya pengen kekebalan, saya pengen biar nanti anti begal, kita kasih. Tetapi kalau kita mengisi transfer energi yang berhubungan dengan kekuatan dan yang langsung ditajrib, karena sebenarnya Bu, dalam keilmuan itu tidak ada yang untuk dicoba-coba. Saya pernah nanya ke guru saya, waktu itu saya ngisi anti bacok, jebol Bu orangnya.
orangnya ngasak sendiri goloknya. Wah, terus tangan. Begitu dibaca jebol, cerat, waduh muncrat. Begitu dicoba pakai bata, cerat, muncrat lagi. Walah ketian. Saya nanya sama guru saya, Pak Kiai, 2 hari yang lalu saya biasanya ngisi. Saya tidak pernah jebol seperti ini. Saya pernah ngisi juga, orang banyak nih. Saya cuma salaman aja satu-satu. Saya tajir pakai golok, gak mempan. Tapi 3 hari yang kemarin saya ngisi, jebol ininya. Terus ininya berdarah. Itu gimana Pak ya? Guru saya senyum. Nah itu sebenarnya ilmu itu tidak ada untuk dicoba-coba, tidak ada untuk dites-tes, tidak ada untuk dipamer-pamerkan, karena cuma ini zaman. Kan kebanyakan orang-orang datang, saya mah hayang ilmu iya, tapi saya embung puasa, saya hayang nu asa, saya minta langsung dites, sabaraha maharna, berapa maharnya saya akan bayar. Kan biasanya begitu. Mereka orang yang nggak mau riado, nggak mau tirakat, pengennya matang. Kan zaman sekarang seperti itu. Sebenarnya ilmu bukan untuk dicoba-coba, untuk dites, nggak ada. Dan itu Pak Ye juga mengatakan, ilmu semakin tiap hari dipakai, makanya kita harus terus diasah, kita terus istiqomah, kita harus dawang. Nah yang terutama kita jangan pernah sombong, jangan pernah takabur. Bahwasanya wah wis pasti beres, dicoba dibacok nggak kuat, apa nggak mempan. Jangan. Itu untuk pegangan diri kita, bahwasanya ilmu yang kita miliki belum seberapanya ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat apa untuk disombongin? Nggak apa-apa, wajar. Jadi begitu ya, sebenarnya nggak ada. Nah nanti nih kalau ada orang, saya mau nanti bacok, mau dites, nggak apa-apa, tapi harus ada mahar ya. Maharnya itu harus ada mahar, karena ini semua ini kan tanpa puasa. Sampean dijazakan dari saya yang sudah nebus puasanya, dan saya juga dari guru saya dan Kiai Ishak yang nebus puasanya. Jadi harus ada mahar, entah itu 5.000, entah itu 10.000. Tapi kan masa 5.000 rokok belum 5.000. Nah, pokoknya harus ada mahar, entah itu 10.000. Ya, harus ada mahar, karena itu berhubungan dengan kekuatan yang bisa dites dan bisa dicoba di depan pabrik, di depan umum. Beda kalau kita pengobatan, beda kalau kita membantu ini buat warungnya rame, kan kita tidak bisa mendeteksi. Saya jamin kamu besok rame, omsetnya 10 juta, sini bayar mahar, gak boleh itu, jangan. Atau kamu sakit ya, besok saya jamin kamu sembuh, sini saya bayar maharnya, gak boleh, itu jangan. Tapi kalau yang berhubungan dengan kekuatan harus ada mahar. Itu kata guru saya, entah itu 5.000, entah itu 1.000, walau 1.000 rupiah. Tapi kan gak mungkin Bu, masa ngasih 1.000 tendang Bu masa 1.000 gitu. Nah, jangan. Jadi harus wajib. Ini wajib harus ada mahar. Jadi maharnya ya jangan tinggi-tinggi, seikhlasnya. Tapi seikhlasnya jangan ketika dikasih 1.000 gelendeng, kebalik sama 1.000. Jangan. Tapi diomong saja, ini harus ada mahar, karena ini adalah berhubungan dengan kekuatan dan bisa ditajrib, bisa dites. Mau dengan apa saja, mau dengan gol sedikit aja, betul. Atau minyaknya diisi, terus nanti dikasih airnya diisi ke bapak, dan juga nanti dikasih garam sedikit aja. Air putih siapin di gelas, terus dikasih minyak sedikit, dolesin, terus dikasih garam. Ya, garamnya sedikit. Jangan nanti gelasnya sedikit, garamnya sekilo, ya orang muntah nanti. Sakit beli malah sakit di rumah sakit. Jadi begitu, nanti tata cara air, jangan lupa minyak. Ya, minyak jangan lupa, terus jangan lupa media garam sedikit saja. Dan juga nanti ada tata cara ngisinya itu harus tahan nafas, menghadapnya juga ada tata cara ngadepnya. Ya, nanti pengen nyabut ilmunya dari jarak jauh, ketika diisi ini orangnya nggak benar, itu kemarin orang yang diisi ente itu di pasar tuh ngamuk-ngamuk bawa bedong, wah dia ngomongnya sakti nih, udah diisi sama Ustadz Anu, tarik aja nih dari jauh, tes bisa, nanti ada tata caranya. Makanya di sini saya tadi fotokopi semua, ada tata caranya biar paham semuanya dari A sampai Z, biar tidak salah kaprah, biar tidak salah langkah ya. Karena pasti kalau kita di rumah itu santri nih, khususnya santri, kalau sudah pulang ke rumah
itu jarang orang datang nih Bu. Kita selesai mesantren nih, terus pulang ke rumah, orang datang, jarang yang nanya ini alfiahnya gimana, ini nahu sorobnya gimana, jarang. Paling yang datang, iya anak saya tuh cerik wae minta cai. Nah, paling seperti itu. Ini anaknya mau terbang ke luar negeri nggak terbang-terbang, minta didoain. Ini suaminya nikah lagi ya opat awena. Terus paling ada lagi, ini istrinya biar akur 3, katanya. Waduh, biar akur. Ada di sini yang minta kayak gitu. Punya istrinya 3 biar serumah tuh, serumah. Ada maning baik. Paling yang diminta seperti itu. Jadi ketika kita sudah diijazah, kita harus punya prinsip, kita harus punya planning apa nih. Kita mau ngapain nih ketika di rumah. Kalau kita menjadi seorang praktisi, kalau kita menjadi seorang spiritual, jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena praktisi spiritual pasti lawannya spiritual lagi. Nggak mungkin orang-orang praktisi lawannya tukang oncom, itu nggak mungkin. Ya, sekarang urusannya apa? Kita ahli wirid, kita ahli doa, masa urusannya sama tukang becak? Kan nggak nyambung. Pasti orang-orang ahli wirid, orang-orang ahli doa, pasti lawannya dengan orang-orang seperti itu lagi. Pasti lawannya dengan santet-santet, setan belek, setan engklek, setan kepicirit, pasti lawannya. Jadi kita jangan kaget, jangan baperan. Kalau orang praktisi jangan baperan. Nah, jangan. Jadi harus kita yakin bahwasanya Allah bersama kita. Sholatnya diperbaiki, semuanya diperbaiki, dan terutama kita satu, jangan pernah sombong dan juga jangan pernah takabur. Jadi begitu. Kalau sombong, bisa diselimpung, bahaya. Dan juga ketika kita ngisi, ketika kita ngobatin, ada cara ngunci. Saya harus sudah ngobatin kesurupan, asub ya, keluar rumah, iya. Kan ada tata cara nguncinya, ya. Jadi ada semua tata caranya. Cara ngunci, cara membuka, cara menjabarkan, semuanya ada. Orang nih Bu, sarjana teknik nih, semua ada tata caranya. Bikin pondasi nih, ada tata caranya. Besinya harus begini, cor-corannya begini, semennya takarannya segini. Ada. Kita pun sama, orang-orang hikmah di bidang spiritual ada semua tata caranya nih, ada. Jadi tidak acak adut. Saya mendatangi nih Bu, ratusan dukun nih yang setannya itu nggak punya guru. Rata-rata mereka ilmunya dari ngimpi, dari bisikan, dari ngayal. Jadi Bu, ya, anak ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, wirid apa kan? Jadi coba kalau dipikir, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, apa? Tapi jadi banyak waras dia dipercaya. Ya. Masa kita yang bismillahirrahmanirrahim, waktu cager-cager ya nu gering, yakinnya kurang, kalah sama dukun santet, eleh. Keilmuan kita juga, dia punya santet, kita apa aja Bu, yang penting yakin. Dia nyantet santet maning baik, ya, ada tata caranya. Nanti kalau mau jadi dukun santet bilang sama saya, nanti saya tata cara buat nyantet. Ada di sini cita-cita yang mau jadi dukun santet. Ada lagi Bu, apa, santet kelamin ada. Biar nanti suaminya nggak selingkuh, biar manuknya nggak turu baik Bu. Jangan salah paham, salah wirid bahaya. Sama orang lain nggak ngaceng, sama ibu nggak ngaceng lagi, bahaya itu Bu. Parah Bu, salah wirid bahaya Bu, salah wirid. Jadi wiridnya harus bener, harus jelas. Ya hayu ya koyum ya kayumu, yang datang setan nanti, bahaya maning baik. Ya, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, nanti harus ada dihafal. Saya ijazahkan pada malam hari ini adalah yang pertama, ilmu atau asma nurul hikmah kubro. Ini asma nurul hikmah, di situ ada nanti mandi. Mandi juga ini untuk keruatan diri, untuk ngobatin orang, untuk ngobatin orang stres juga bisa. Ya, untuk ngobatin orang-orang gila bisa, untuk ngobatin orang-orang narkoba juga bisa. Ini ada di asma nurul hikmah. Nah, ada kan mandi untuk membersihkan diri kita, membersihkan ruat orang lain juga bisa. Dan juga ada asma suryani. Asma suryani, nah asma dimana asma perang Bu. Kalau ada orang nyantet ke kita, nanti kerasa dihajar balik pakai asma suryani, jengkang tuh orang Bu. Tenang baik, anak tata cara untuk membalikinya. Dan untuk nyantetnya ada nanti. Makanya daftar, siapa yang mau jadi dukun santet daftar. Nanti saya datangin lab sama saya, tarung lagi sama saya.
kemarin saya pernah datangin dukun. Dukun itu saya kaget. Dukun santet, dukun santet. Sholat tidak. Ketika saya masuk di meja itu ada kitab. Kitabnya namanya Asrorul Hikmah. Tebal segini, karangannya Kiai Sakal Hafiz. Saya kaget, dukun santet di meja ada kitab Asrorul Hikmah. Saya kaget kan. Ketika udah bincang-bincang live, saya tanya, "Bah, ini kitab apa?" "Ini kitab Asrorul Hikmah." "Oh, ini dari mana kitab ini?" "Saya ijazah dari Banten." "Terus abah nyatet dari mana?" "Ya dari kitab ini." Waduh, anak maning baik gitu. Mau saya kepret nih, wah bahaya maning baik. Pantesan ketika saya masuk ini raja-rajanya saya dikenal nih, raja-raja siapa nih? Ya, begitu masuk longok ada kitab Asrorul Hikmah. Ternyata dia nyatet pakainya dari situ semua, Bu. Aduh, skala kaku maning baik. Jadi nanti kalau yang nyantet tadi saya datangin kepret dimainin kita gitu. Jadi ada Asma Nurul Hikmah, Asma Suryani, dan juga Asma Aji Pamungkas. Aji Pamungkas ini adalah Asma Pamungkas, Sabdo Dadi, ucapan kita makbul. Makanya tadi saya katakan seorang ahli hikmah adalah orang ahli doa, orang ahli ibadah. Jadi bagi orang ngaku ahli hikmah tapi tersolat kita mau dukun kepet terus golongannya. Untuk ketika bapak mau poligami ini diwirid aja 3 malam Pak, istri langsung setuju Pak, jaminan itu. Dan besoknya ngomong saya akan melamarkan siapa perempuan itu. Langsung Pak, langsung sekamar wong telu wis beres. Pelajaran, ayah ilmunya ya. Nanti ibunya ikutan lagi sepen, suaminya 3. Waduh bahaya manda. Akhirnya perang gitu. Perang teluk. Jadi nanti saya dikasih 1 bonus nih, bonus yaitu Asma Tusuk Jarum. Asma Tusuk Jarum ya, untuk menumpulkan semua benda-benda tajam dan juga untuk membalikan santet. Nanti itu saya kasih karena di sini tidak ditulis. Kalau Asma Tusuk Jarum khusus untuk yang hadir di sini saja, tidak bisa untuk dikasih ke orang lain. Ya. Kalau Asma Suryani, Asma Nurul Hikmah, Asma Aji Pamungkas dan kitab-kitab yang kitab ini yang saya ijazahkan boleh bisa menurunkan ke orang lain. Nanti tata caranya akan saya kasih tahu, cara membeatnya, cara ngisinya, nanti cara pemagaran gaibnya, dan semua tata caranya satu persatu nanti akan saya jelaskan. Ya, bis ngantuk Bu, ngantuk, aduh, ngecaprak baik. Cukup kan Bu, cukup? Belum cukup Pak. Jadi gimana Bu, kalau suaminya wirid Aji Pamungkas nih Bu, apalagi ini selama Ramadan ya kan, ada yang ngomong ini bulan Ramadan boleh nggak aja ngamalin ini? Ya boleh, kata siapa nggak boleh. Orang bulan Ramadan itu adalah bulan dimana doa-doa kita dikabul. Orang membaca Quran diperbanyak, istighfarnya diperbanyak, apalagi wirid yang setelah ini saya ijazahkan. Mumpung bulan Ramadan, puasa gratis pun gratis. Nah, jadi nggak puasanya kan bareng-bareng, nggak apa-apa. Jadi kenapa saya milihnya sebelum Ramadan? Agar nanti Syawal langsung bisa mabur. Nah, maburnya mendimu bendel. Yang penting pesan saya satu, jangan untuk kesombongan, jangan untuk takabur, untuk menolong sesama dan juga untuk menjaga diri kita, melindungi diri kita, melindungi keluarga, melindungi harta kita. Dan insya Allah seorang al-hikmah insya Allah semuanya sukses. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya mengijazahkan, berani mengijazahkan keilmuan-keilmuan ini Bu, karena saya juga sama Bu, saya dari 0,0%. 0,0% berapa itu? Saya dari 2004 itu perjalanan saya sudah nyari uang sendiri, nyari segala-gala sendiri. Orang tua saya cuman meninggalkan amanat-amanat yang saya jalankan dan tidak meninggalkan tahta kerajaan, enggak. Saya murni dari 0. Saya 2 tahun juga tidak pernah megang uang, pernah ya. Sampai kanggo ngerokok beangel. Tapi saya terus yakin dengan keilmuan yang saya punya dari guru saya, terus saya beri kekuatan doanya, saya asah agar saya bagaimana mempunyai ilmu sepengennya. Enak nih Bu, punya ilmu sepengennya. Enak. Saya pengen punya mobil, dijabani Gusti Allah mobil.
saya pengen punya padepokan dijabah sama Allah. Nah itu nanti ahli hikmah itu harus ahli doa, doanya pasti landep. Makanya nanti ucapannya nih harus dijaga, apalagi sama anak. Nanti sama anak Ira bresak bener bu anaknya ya. Nih, kalau sudah diijazah ini harus hati-hati sama istri sama suami, apalagi ibu marah, salaki jelek kok goreng bu jadinya menyon tak besok-besok gitu mau suaminya jelek, jangan. Terus anak detik-detik jelek, anak saha mau digawe dewek tadi aku. Jadi ngomongnya nanti harus hati-hati. Jadi karena apa? Karena itu pasti dikabul, pasti banyak dikabulnya sama Allah. Jadi harus hati-hati. Walaupun bercanda sama orang, wah kayak itu mah isukan mati beneran bu, bahaya. Jangan. Pokoknya ucapannya harus dijaga, tingkah lakunya dijaga, akhlaknya harus dijaga. Seperti itu. Ya, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, gampang nanti ada sesi tanya jawab lah. Saya nanti akan jagong pula pegel ngadegnya. Sudah bisa dibuka. Ini yang lembarannya. Pegang aja Pak, pegang aja. Pegang aja. Pegang aja. Pegang aja Pak, pegang aja.